Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, Anda sekalian, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat. Nah, baik Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa belajar terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dinah wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zikni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Nah, baik Ananda, semoga dengan dibacakannya doa tadi, semoga pembelajaran kita berjalan lancar dari awal sampai akhir. Dan semoga mendapatkan amal lah hendaknya apa yang kita lakukan hari ini dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Baik Anda sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Weekend Purnamasari Hadir, Bu. Ulfia Risa. Hadir, Bu. Alhamdulillah anak-anak ibu semuanya hadir pada hari ini dan bersemangat untuk mendapatkan ilmu dari ibu pada hari ini. Nah, ibu sangat bangga sekali kepada anak-anak ibu yang sudah memberikan sebuah semangat, yang sudah mengeluarkan dan mencurahkan semangatnya pada hari ini untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak ibu, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, adakah yang masih ingat dengan pembelajaran kita minggu sebelumnya? Iya, benar sekali. Bahwa pembelajaran kita minggu sebelumnya itu tentang kubaca Al-Quran dengan tepat dengan berdasarkan kaedah tajwid. Nah, di sini bagi anak-anak ibu yang lupa ataupun yang tidak ingat dengan pembelajaran kita minggu kemarin, ibu akan simpulkan sedikit, ibu akan memberikan ulasan sedikit mengenai pembelajaran kita minggu kemarin. Nah, tolong disimak baik-baik. Jika ada yang perlu dicatat, itu dicatat ya. Nah, adab membaca Al-Quran. Nah, di sini sebelum kita memulai membaca Al-Quran, karena kita sudah sama-sama tahu bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang harus dibaca oleh orang yang suci pula. Nah, di sini ada adabnya. Yang pertama itu, sebelum membaca Al-Quran hendaknya kita berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga itu, ketika kita membacanya itu harus memperhatikan tajwid. Dan tidak terlupa pula membaca ta'awuz itu dan ta'awuz kecuali kecuali dalam Quran, kecuali Al-Quran surat At-Taubah. Nah, di sini sedikit ibu berikan kesimpulan, dan bagi anak-anak ibu itu yang masih tidak paham ataupun kurang jelas, nanti setelah pembelajaran kita hari ini itu ditanyakan ya. Nah, baik anak-anak sekalian, sekarang kita masuk kepada materi kita tentang, siapa yang ingat, siapa yang belajar tadi malam pasti mengetahui pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini tentang berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini bahwa yang pertama, Anda sekalian harus mengetahui itu makna dari infak dan sedekah. Nah, di sini anak-anak ibu harus mampu
menjelaskan tentang pengertian dari infak, pengertian dari sedekah. Poin yang kedua, tujuannya anak-anak ibu harus mengetahui, memahami, yaitu dalil yang berkaitan dengan infak dan sedekah. Yang ketiga, anak-anak ibu harus mengetahui manfaat dari apa? Dari kita berinfak dan bersedekah. Baik, anak-anak sekalian, kita masuk kepada poin yang pertama, bahwa makna dari infak dan sedekah. Nah, di sini siapa yang mengetahui dahulu apa itu infak dan sedekah? Oke, Ibu jelaskan sedikit ya, bahwa infak, kita masuk kepada infak. Yang mau mencatat silakan dicatat. Infak itu berasal dari bahasa, yaitu anfaga yunfiku, yang berarti memberi, membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa infak adalah pemberian atau sumbangan harta atau sebagainya untuk apa? Untuk kebaikan. Nah, jadi sedangkan menurut istilah bahwa infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebahagian dari harta atau pendapatan kita untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam. Nah, jelas ya infak itu apa? Jadi infak itu ialah mengeluarkan harta atau pendapatan kita untuk hal-hal yang berkaitan dengan ibadah atau kepentingan agama Islam. Nah, sekarang kita masuk kepada sedekah. Nah, sedekah Ibu jelaskan ya. Sedekah adalah sedekah itu berupa harta atau jasa. Jadi sedekah itu banyak ragamnya. Kita tersenyum itu sudah dianggap sedekah. Kita membantu orang lain itu sudah sedekah, apalagi membantunya dengan harta. Nah, mengesampingkan duri atau membuang duri yang menghalangi ketika di jalan raya atau di jalan yang banyak dilalui orang itu sudah sedekah. Dan masih banyak lagi hal-hal yang mampu kita jadikan sedekah. Nah, kita balik lagi kepada infak tadi. Infak berbeda dengan zakat. Nah, infak tidak mengenal dengan hisab dan jumlahnya tidak ditentukan secara hukum, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi infak ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan penerimaannya pun tidak ditentukan sebagaimana zakat. Nah, kita masuk lagi ke sedekah tadi sudah Ibu singgung sedikit ya. Jadi secara luas bahwa sedekah itu harta atau jasa. Bahkan senyuman pun bisa dianggap sedekah. Senyuman manis yang kita berikan kepada tetangga kita, kepada teman kita, kepada saudara kita, itu sudah dianggap sedekah. Kalau senyumannya itu senyuman manis yang ikhlas tanpa rekayasa. Baik, anak-anak sekalian, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini berarti kita sudah masuk kepada poin B ya, tentang kewajiban berinfak dan bersedekah. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267, yang artinya, Ibu bacakan artinya ya. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk
lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, dari sini kita simpulkan atau kita ambil makna yang tersirat dalam ayat tersebut, bahwa kita menginfakkan atau mensedekahkan harta kepada orang lain itu dengan yang baik-baik. Jangan mengambil harta dengan cara yang buruk. Allah sudah melarangnya. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Jelas ya, Nanda? Nah, selanjutnya, lalu kepada siapa saja kita dapat berinfak atau bersedekah? Nah, di sini sudah Allah jawab juga dalam Quran surah At-Taubah, yang berarti sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan atau istilahnya musafir, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, di sini kepada siapa saja kita bukan diwajibkan, tapi kepada siapa saja diwajibkan kita berinfak atau bersedekah. Yang pertama itu kepada orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga pengurus zakat, yang keempat para mu'alaf yang baru saja memeluk agama Islam, yang hatinya masih goyah atau masih lemah, yang memerdekakan budak, orang yang berhutang di jalan Allah, orang yang berjihad, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Nah, jelas ya, ingat nanti ibu tanya, ini harus Ananda kuasai. Nah, selanjutnya ayat-ayat yang berkaitan dengan infak dan sedekah. Baik, itu sudah salah satu ibu jelaskan tadi ya, apa tadi? Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Nah, di sini ada ayat yang pertama, Quran surat Al-Fajri, surat yang ke-89, ayat 15 sampai 18. Di mana intisarinya saja ya Ibu bacakan, nanti Ananda ulang lagi di rumah ya, atau baca lagi terjemahnya. Yang pertama itu, hendaknya manusia itu tidak menyombongkan diri baik dalam keadaan lapang atau sempit, atau dalam setiap keadaan mereka tidak menyombongkan diri. Apakah mereka dalam keadaan kaya atau mereka dalam keadaan miskin, itu tidak boleh menyombongkan diri. Kaya saja tidak boleh kita menyombongkan diri, apalagi miskin. Yang kedua itu bersyukur jika diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersabar jika ditimpa musibah ataupun tidak diberikan ataupun belum dikasih rezeki oleh Allah. Selanjutnya yaitu hendaknya kita itu menyantuni anak yatim dan memberi makan orang miskin. Jadi sudah jelas ya kandungan dari Quran surat Al-Fajri tadi, bahwa hendaklah manusia itu tidak menyombongkan diri dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan kaya, dalam keadaan mewah, dalam keadaan senang, bahagia, itu tidak boleh menyombongkan diri. Yang kedua itu tetap bersyukur jika diberikan rezeki oleh Allah, tetap diberikan kesehatan, harta yang melimpah, dan itu harus diinfakkan ataupun disedekahkan supaya berkah. Yang kedua bersabar jika belum dikasih rezeki oleh Allah. Selanjutnya itu apa tadi yang terakhir? Menyantuni anak yatim dan memberi makan orang miskin. Nah, dalilnya yang kedua yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yaitu 254. Baik Ananda sekalian, Quran surah Al-Baqarah ayat
254 itu hendaknya isi kandungannya itu hendaknya kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, baik itu infak yang wajib maupun yang sunat. Yang kedua itu bersegera berinfak sebelum datangnya kematian kepada kita. Selanjutnya meyakini bahwa amal menjadi penolong kita nanti. Jadi Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 ini menganjurkan kita untuk berinfak dan bersedekah, itu menafkahkan harta kita baik yang wajib maupun yang sunat. Yang kedua, bersegera berinfak sebelum datang kematian. Yang terakhir, kita sebagai pengingat bagi kita bahwa dengan sedekah itulah, dengan berinfak itulah yang akan menolong kita lebih-lebih nanti di alam kubur. Nah, masuk kepada poin yang terakhir, anak-anak sekalian, mohon diperhatikan ya, bahwa manfaat dari kita berinfak dan bersedekah ini, manfaatnya tentu banyak sekali yang Allah berikan kepada kita, balasan-balasan setiap amal kebaikan kita. Yang pertama atau yang salah satunya ini, Allah akan melipat gandakan 700 kali lipat setiap orang yang berinfak dan orang yang bersedekah. 700 kali lipat setiap orang yang berinfak dan bersedekah. Tentu banyak. Itu di akhirat. Di dunia Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan, Allah akan membalasnya. Ketika kita melakukan kebaikan, menolong seseorang, maka Allah akan balas pertolongan yang kita berikan kepada orang lain tersebut. Jadi di dunia saja sudah besar balasannya, apalagi nanti di akhirat. Baik anak-anak sekalian, anak-anak ibu, mungkin sudah panjang lebar ya ibu jelaskan materi kita hari ini. Bagi anak-anak ibu yang ingin bertanya atau yang kurang paham dengan materi kita hari ini, silakan untuk bertanya. Izin bertanya, Bu. Apa manfaat berinfak dan bersedekah? Baik. Oke, terima kasih kepada Weekend. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Ibu akan coba jawab ya. Manfaat dari infak dan bersedekah. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan juga ya manfaat infak dan sedekah. Mungkin Ananda masih kurang jelas ya. Bahwa manfaat dari infak dan bersedekah itu kita lihat saja di dunia. Di dunia, dengan kita berinfak dan bersedekah, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan, Allah akan membalas kebaikan-kebaikan kita itu, baik kebaikan dunia maupun nanti di akhirat. Nah, di akhirat Allah akan memberikan pahala 700 kali lipat untuk kita, bagi kita yang berinfak dan bersedekah, tentu dilipat gandakan. Padahal kita hanya melakukan sedekah atau memberikan sedekah 1 kali, tapi Allah membalasnya 7 kali lipat, 700 kali lipat. Itu sungguh sudah sangat besar. Jadi itu ya jelas ya, bahwa manfaat dari infak dan sedekah ialah Allah akan melipat gandakan pahala 700 kali lipat, dan Allah akan memberikan kebaikan atau membalas kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Baik anak-anak sekalian, jika tidak ada yang ingin bertanya, atau insya Allah anak-anak sekalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan, baik, Ibu akan simpulkan materinya hari ini bahwa infak dan sedekah itu sedikit perbedaan. Infak adalah membelanjakan atau membiayai
apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah atau yang berkaitan dengan perintah Allah. Sedangkan sedekah itu dapat berupa harta atau jasa. Contohnya dengan senyuman itu. Senyuman pun kita sudah dianggap bersedekah jika senyuman itu ikhlas. Nah, infak dapat diberikan kepada mustahik zakat atau tidak. Infak ini seperti kepada keluarga kita, kepada kerabat, ataupun bahkan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi yang berhak menerima infak dan sedekah itu ada 8 tadi, yaitu orang fakir, yang kedua orang miskin, pengurus zakat, 4 mu'alaf, yang kelima orang yang memerdekakan budak, yang keenam orang yang berhutang, orang yang berjihad, dan musafir atau orang yang dalam perjalanan jauh. Sedangkan manfaatnya itu Allah akan melipat gandakan 700 kali lipat pahala orang-orang yang bersedekah dan berinfak. Dan yang terakhir yaitu Allah akan memberikan balasan kebaikan di dunia dan di akhirat. Oke, Ananda sekalian, baik, mungkin demikian pembelajaran kita hari ini. Baik, Ibu berikan tugas ya untuk Ananda sekalian. Coba dicari dalil-dalil yang berkaitan dengan infak dan sedekah, ditulis di buku catatan, dilafazkan dan dihafal, kemudian ditampilkan di depan kelas. Itu Ananda sekalian harus menguasai satu dalil, minimal satu dalil. Jadi kalau Ananda menghafal semua dalil, maka nilainya itu lebih tinggi daripada yang hafal hanya satu. Jadi minimal satu. Baik, mungkin demikian pembelajaran kita hari ini. Karena waktu juga telah membatasi kita, kepada ketua kelas, tolong tutup pembelajaran kita hari ini dengan dibacakannya Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu sudahi pembelajaran kita hari ini dengan dibacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.